Menarik rasanya jika masih mengulas tema tentang Pancasila. Panca artinya 5, sila yang berarti dasar. Kelima dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak serta-merta jadi dengan begitu saja. Artinya membutuhkan proses yang panjang dalam perumusan dan pembentukan kelima dasar negara. Maka sudah sepatutnya dalam konteks kenegaraan dan dalam bingkai keindonesiaan, setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkannya. Tentu harapannya agar landasan ideal ini tetap satu tarikan nafas dengan nilai-nilai keagamaan. Jangan sampai generasi penerus bangsa ini terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang lain seperti rasisme, sukuisme, radikalisme, maupun isme yang lain. Butir-butir pengamalan sila kedua Pancasila terdiri dari 10 butir. Tentu kalian sudah tahu jika sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan benar. Sila kedua Pancasila memuat 10 butir pengamalan. Butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh sederhananya seperti ini. Kita tidak menghina, tidak berlaku kasar, tentu saling menghargai, saling menghormati, saling tolong. Dalam hal tolong menolong, sudah pasti tolong menolong dalam kebaikan, bukan untuk tolong menolong dalam suatu hal yang buruk atau keburukan. Misal contoh saja, contoh yang salah maksud saya, kita membantu memberikan contekan kepada teman. Butir yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tentu tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, bahkan warna kulit. Sebagai contohnya, saya memberikan contoh kecil dalam membantu ataupun dalam bergaul, tidak membedakan teman ataupun tetangga melihat dari suku, agama, maupun keturunan siapa. Kemudian contoh berikutnya, menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki orang lain. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Ada kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian untuk butir yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh tepat selera dan tenggang rasa. Butir keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera pada butir ketiga yang saya maksud. Tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Sedangkan tepat selera, sikap yang dapat merasakan atau menjaga perasaan orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain atau orang tersebut. Contoh sederhananya atau contoh kecilnya, dalam kehidupan sosial kita memiliki teman ataupun tetangga yang berbeda agama, suku, agama, ras, ataupun berbeda golongan.
tentu kita harus menghargai dan menghormati perbedaan itu. Jangan sampai tulisan, lisan, maupun perilaku kita menyinggung perasaan orang yang berbeda dengan kita tersebut. Dalam tanda kutip, bahwasanya kemajemukan bangsa ini sudah ada sebelum kita lahir. Butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh kecilnya, tidak menindas baik secara fisik maupun non-fisik. Tidak membuat keputusan di luar aturan. Itu termasuk contoh dari butir pengamalan yang kelima. Butir keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, rela berkorban, tidak melakukan diskriminasi. Untuk butir yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh kecil, bakti sosial, membantu korban bencana. Butir ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh kecilnya, berani membela orang yang didiskriminasikan, berani melawan kebatilan. Butir ke-9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Kita selaku umat manusia harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh sederhana, bekerja sama dalam memerangi kejahatan, bekerja sama dalam mengembangkan teknologi. Selanjutnya, untuk butir yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh, kita berteman dan dapat bekerja sama tanpa melihat perbedaan. Contoh, kita berteman dan bekerja sama tanpa melihat perbedaan. Closing season kali ini, dalam konteks kenegaraan dan dalam bingkai Indonesia, Pancasila sebagai landasan ideal merupakan sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum. Sedangkan landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar hukum tertinggi dalam hierarki atau urutan tingkatan peraturan perundang-undang. Sumber hukumnya Pancasila. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, sampai jumpa lagi.